Oke guys, jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 untuk mengganti kapan hari yang saya nggak bisa masuk ya teman-teman. So I'm sorry to take your holiday or day off. And di hari ke-9 ini nanti kita akan belajar structure bagian kedua. Nah itu kalau di tesnya itu namanya written expression gitu ya. Nah tapi kalau saya lebih suka nyebutnya error analysis. Jadi lebih jelas kalau dinamai error analysis karena kita memang disuruh mencari yang salah teman-teman. Di dalam kalimat utuh yang ada 4 yang digarisbawahi seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi di error analysis ini teman-teman nanti disuruh memilih dari 4 yang digarisbawahi yang mana yang salah, gitu ya. Nah, kemudian untuk error analysis ini atau list apa namanya structure bagian kedua atau part B itu paling banyak di structure. Jadi structure itu kan dibagi dua teman-teman, yaitu part A sama part B. Part A itu nomor 1 sampai 15, yaitu kita diminta untuk memilih antara A, B, C, D yang mana bisa dimasukkan ke titik-titik supaya jadi kalimat lengkap dan efektif. Itu part A yaitu nomor 1 sampai 15. Nah, untuk part B itu nomor 16 sampai 40, teman-teman. Jadi bisa dibilang itu lebih banyak part B daripada part A. Gitu ya, ada 25 soal. Nah, sebenarnya part B atau error analysis ini secara teori sudah kita pelajari di hari 1 sampai hari ke-9 ya. Basicnya sudah kita pelajari di hari 1 sampai ke-9. Cuma nanti tambahannya adalah kemampuan vocab teman-teman di sini sangat menentukan. Nah, bagaimana vocab kita bisa improve? Kita sering-sering latihan ya, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita bahas error analysis. Tapi sebelum kita ke error analysis, kita pemanasan sedikit ya, teman-teman. Jadi di sini saya punya beberapa kalimat yang ada yang salah, cuman garis bawahnya saya hilangin ya. Saya pengen ngecek kepekaan teman-teman untuk mencari kesalahan di dalam kalimat. Nah, kalimat pertama teman-teman berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, teman-teman perhatikan kira-kira yang salah di kata apa, teman-teman? Ya, Work. betul. Work, Ya, work, that's right, teman-teman. Ya, work di sini salah ya. Alasannya kenapa, teman-teman? verb 2. Harusnya Harusnya verb 1. Harusnya verb harusnya 1. verb 1. Nah, alasannya kenapa harus diganti jadi verb 1? Karena udah ada did di depannya. Betul, karena auxiliary did materi kita chapter 7, teman-teman. Saya selingin yang namanya auxiliary di chapter 7 ketika kita belajar keterangan atau adverb. Ya, jadi auxiliary fungsinya menjelaskan kata kerja dan auxiliary ada 4 mengikuti gandengan masing-masing. Yang pertama ada do dash did, verb gandengannya adalah verb 1. Oke, jadi yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Jadi tanpa id. Ya. Nice, teman-teman. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama ya. Di sini ada satu kata yang harus dirubah juga, teman-teman. Ada yang tahu satu kata yang salah itu yang mana? Atau saya kasihin ya atau petunjuk. Di kalimat ini ada kata sifat, tapi tidak menjelaskan kata benda, malah menjelaskan kata kerja. Nggak bisa, teman-teman. Kata sifat itu fungsinya cuma bisa menjelaskan kata benda. Ya, betul. Yaitu yang able-nya ya, teman-teman. Nah, nanti cara apa namanya? Membenarkannya itu adalah kita ganti. Ya, teman-teman. Nah, able ini kan menjelaskan kata kerja yang mana nggak bisa. Supaya dia bisa menjelaskan kata kerja, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua. Kalau nggak auxiliary ya, eh, adverb, teman-teman. Sedangkan adjective nggak bisa. Nah, maka adverb di sini, maksud saya adjective di sini harus kita rubah menjadi auxiliary atau adverb yang bisa menjelaskan kata kerja. Nah, kebetulan teman-teman di auxiliary, lebih tepatnya di modal auxiliary itu ada kata yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau bisa. Ada yang tahu kata yang eh, berarti dapat atau bisa di modal? Ya, betul teman-teman, yaitu can. Jadi able ini kita ganti menjadi can. Ya, teman-teman. Jadi yang benar kalimatnya an electric eel can produce electricity. Kalau diartikan seekor belut listrik bisa menghasilkan listrik. Gitu ya. Nah, itu tadi dua contoh kesalahan yang kita harus rubah kalau mau kita benarkan, kalau kita mau koreksi, gitu ya. Tapi teman-teman nanti kalau mengerjakan nggak perlu cari koreksinya nggak apa-apa, karena memang tidak diminta mengkoreksi, hanya mencari yang salah saja, gitu ya. Tapi karena kita belajar harus punya argumen. Kenapa itu salah? Alasannya kenapa? Dan harusnya apa? Seperti itu. Oke, biar lebih kuat pemahamannya. Nah, untuk contoh kalimat ketiga, di sini ada yang terbalik, teman-teman. Jadi ada kata sifat dan kata benda, harusnya kata sifat dulu, malah kata bendanya dulu. Ada yang tahu, dua kata yang terbalik, itu kata apa dan apa, teman-teman?
New method. Method Ya, new. betul. Method new New. harusnya new method. That's right, teman-teman. Materi kita hari ke-6 tentang adjective. Tempatnya sebelum kata benda yang dijelaskan. Jadi harusnya the new method, kalau diartikan ke bahasa Indonesia memang dari belakang, teman-teman. Metode yang baru itu, seperti itu. Terbukti ampuh. Nah, memang kalau noun phrase atau ketika kata sifat ketemu kata benda itu kalau dalam bahasa Indonesia dibalik. Karena memang aturannya seperti itu, urutan ya, teman-teman. Nah, jadi itu tadi tentang urutan yang terbalik. Nah, sekarang yang ketiga itu ada penambahan yang tidak perlu. Jadi pemborosan nanti, pemborosan kata ya. Contoh kalimat yang mengandung pemborosan kata, Faker is the most best LoL player in the world. Ada yang tahu kata yang harus dihapus kata apa? Most. Most-nya teman-teman, bukan best-nya, tapi most-nya ya. Jadi best-nya itu sudah berbentuk kata sifat superlatif. Artinya yang paling gitu ya. Nah, most ini keterangan. Keterangan tidak bisa menjelaskan kata benda. Maka yang harus dihilangkan adalah most-nya. Ya, teman-teman. Jadi nanti kalimat yang benar adalah Faker is the best LOL player in the world. Misalnya seperti itu. Kalau base-nya kita hilangkan malah nggak bisa diartikan. Faker is the most LOL player in the world. Dan the most apa? The most expensive, the most beautiful, the most handsome atau gimana? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini adalah jenis soal yang menurut saya paling sulit, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang ada di dalam kalimat. Dan yang dihilangkan tuh biasanya sepele, kecil-kecil kayak misalnya an atau the atau bahkan cuma preposisi. Entah of, entah in, entah to dan sebagainya itu. Contoh ya, teman-teman. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata yang hilang kata apa dan di mana? Of. One of the most. That's right, one of the most ya, teman-teman. Nah, ini tadi adalah sambil pemanasan, teman-teman. Kita mengingat kembali materi sebelum-sebelumnya di written expression. Atau sebenarnya bukan written expression sih, teman. Saya nyebutnya ya, jadi written English seperti. Jadi bahasa Inggris untuk keperluan writing. Jadi harus formal. Memang bentuknya harus grammar banget seperti itu. Nah, sekarang kita bahas. Jadi sebenarnya bagaimana si penulis atau si pembawa soal itu. Sebentar, ada pertanyaan. Mister, kalau one-nya dihapus bisa nggak ya? Nah, nggak apa-apa, kita eksperimen teman-teman. Jadi kembali ke yang tadi ya. Sorry. Nah, kembali misalkan ke yang kalimat terakhir teman-teman. Nah, kalau misalnya one-nya dihapus, itu boleh nggak ya, Mister? Jawabannya nggak boleh. Sebentar ya, tapi alasannya ini saya tebelin dulu. Maksudnya saya hapus dulu teman-teman. Saya hilangkan one-nya. Nah, sekarang misalkan one ini kita hapus. Pertanyaan saya ke teman-teman. Predikat di kalimat ini yang mana teman-teman? Aku ya. To verb 1 nggak bisa jadi predikat, Miss. Oh. Nah, sama Miss Dian jawab yaitu is, betul. Diingat-ingat teman-teman, to verb 1 nggak bisa jadi predikat ya, itu materi kita hari pertama. Nah, pertanyaan saya tadi predikatnya yang mana? Seperti itu. Jadi predikatnya adalah si is. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kalimatnya seperti ini, subjeknya kira-kira yang mana? Atau kata benda lah, kata Important benda. skills. Nah, important skills, kata bendanya di skills-nya. Boleh nggak kalau dia skills, ada S-nya, pakai is itu boleh nggak teman-teman? Harusnya pakai apa kalau jamak? R. R. Ya, R. harusnya pakainya are. Jadi kalau ditanya apakah one boleh dihilangkan, jawabannya tidak boleh karena nanti subjek dan predikat tidak cocok atau tidak nyambung, bukan gandengannya. Seperti itu, Mister. Gitu ya. Jadi makanya tadi itu bukan omission tapi itu omission itu penghilangan kata. Maksud saya bukan addition tapi omission, teman-teman. Gitu ya. Nah, addition omission itu apa sih, Sir? Kok saya baru dengar gitu ya. Nah, sekarang kita bahas, teman-teman. Jadi cara si pembuat soal merubah yang kalimat awalnya benar menjadi salah itu ada 4 cara, teman-teman. Oke. Yang pertama namanya misformation. Nah, misformation ini adalah pembentukan kata yang salah. Jadi si pembuat soal itu mengganti satu kata yang harusnya benar jadi salah. Gitu ya. Nah, yang diganti nanti bisa saja bentuknya saja, kelas katanya tetap, atau kata itu diganti, kelas katanya juga ikut berganti. Nah, contohnya yang tadi yang kita kerjakan di awal tadi untuk pemanasan, dua ini, teman-teman. Ya, yang Albert Einstein did not work, kalau yang atas itu kata kerjanya tidak diganti. Maksudnya kelas katanya tidak diganti. Jadi awalnya memang kata kerja,
Nah, sama si penulis itu juga tetap jadi kata kerja, cuman ditambahi bentuknya jadi berbeda. Jadi kata kerja bentuk ed. Kalau nggak verb 2 ya verb 3. Nggak boleh ya, karena kalau ada did harus verb 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kalau yang kelas katanya berubah tadi, yang awalnya can sama si pembuat soal dirubah menjadi able. Yang awalnya auxiliary itu kata kerja ya, teman-teman, dirubah menjadi kata sifat. Seperti itu, hanya karena persamaan makna. Able sama can kan artinya sama, teman-teman. Nah, tapi karena kelas katanya beda, otomatis penggunaannya beda ya. Nah, itu materi kita hari pertama sampai hari ke-8. Seperti itu. Oke, jadi yang yang kedua ini harusnya able diganti jadi can. Seperti itu. Walaupun artinya sama, kalau kelas katanya beda, penggunaannya beda, teman-teman. Nah, itu untuk misformation. Dan misformation itu bisa dibilang 80% soalnya pasti misformation, teman-teman. 80% lebih ya. Jadi 80% lebih soal struktur bagian kedua itu pasti misformation. Jadi pasti ada kata yang diganti gitu sama si pembuat soal. Nah, nanti sisanya yang 20% itu dibagi oleh 3 ini. 3 yang ini, teman. Jadi ini sedikit-sedikit. Misordering, addition, sama omission itu jumlahnya cuma sedikit soalnya. Nah, tapi karena justru sedikit itu kita kadang terlalu sering ketemu misformation, nyari yang harus diganti yang mana padahal itu bukan diganti. Misalnya misordering. Misordering itu adalah urutan katanya ditukar, dibalik. Yang contohnya tadi adalah yang new method tadi, teman-teman. Ya. Jadi harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Di sini kata benda dulu baru kata sifat. Nah, kata sifat itu sebenarnya boleh, teman-teman, ditaruh di setelahnya kata benda, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kata sifat itu memiliki tambahan-tambahan setelahnya. Maksudnya kata sifat itu dijelaskan biasanya oleh adverb ya. Itu kalau ada tambahannya, maka letaknya nanti bukan di sebelum kata benda, tapi di setelahnya kata benda. Itu aturan pertama. Aturan kedua untuk meletakkan adjektif di setelah kata benda adalah ketika kata benda itu indefinite atau tidak jelas. Contohnya someone. Kalau kita mau bilang seseorang yang spesial, itu bilangnya bukan special someone, tapi someone special. Sesuatu yang penting itu bukan bukan important something, tapi something important. Seperti itu. Oke. Nah, tapi hanya terbatas di situ saja. Kalau misalnya kata benda umum, kata sifat umum, urutannya adjektif dulu baru kata benda. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada addition dari kata add, teman-teman, menambah. Nah, addition itu penambahan kata yang tidak perlu. Jadi si pembuat soal itu memasukkan satu kata ke dalam kalimat itu, nah akhirnya kalimatnya jadi ada pemborosannya. Nah, contohnya tadi yang faker is the most best tadi, teman-teman. Harusnya ini dihapus most-nya. Ya, karena best itu sudah bentuk superlatif. Seperti itu ya. Nah, ini yang dimakan addition. Kalau teman-teman mau membenarkan, yaitu dihapus. Dan memang yang paling sering, teman-teman, itu yang keluar adalah double superlatif. Seperti ini. Jadi double marking untuk superlatif. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah omission. Omission ini dari kata omit, teman-teman. Artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi omission ini adalah penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat tersebut. Nah, yang bikin omission ini sulit, yang saya sampaikan tadi ya, yang dihilangkan itu biasanya kecil-kecil, teman-teman. Hal-hal yang kayak sepele, kayak misalkan adverb. Maksud saya bukan adverb, maksud saya artikel. Jadi kayak misalnya, atau an, atau the. Kalau nggak gitu preposition, misalnya of, to, in, dan sebagainya. Nah, tapi walaupun sepele, maksudnya walaupun kecil, tapi dia berpengaruh di kalimat. Nanti malah, kalau nggak ada dia, malah berantakan kalimatnya. Seperti itu. Nah, contohnya omission tadi adalah yang di one the most important skills to acquire is communication. Harusnya ada of di sini ya. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Jadi ada 4 cara ini bagaimana si pembuat soal itu mengganti kalimat yang awalnya benar menjadi salah. Nah, dengan mengenali ini teman-teman, teman-teman bisa kalau yang ada di garis bawahi itu teman-teman bisa mencari kemungkinan dari 4 ini. Apakah dia dirubah kah bentuknya gitu ya? Apakah dia urutannya dibalik kah? Biasanya kalau untuk urutan yang dibalik ini dua-duanya di garis bawahi, teman-teman. Contohnya method new, nanti method new-nya ini di garis bawahi. Gitu ya. Kemudian apakah dia menambahkan kata yang tidak perlu di kalimat? Misalnya seperti itu. Jadi harus ada yang dihapus ataukah ada kata yang hilang. Jadi harus ditambahkan di sebelum kata yang digarisbawahi atau biasanya di sebelumnya, teman-teman. Umumnya ya. Kalau diprediksi tapi kadang di setelahnya. Bisa di setelahnya, bisa dulu. Tapi kalau yang TOEFL asli TS itu nanti yang ditambah. Misalkan ini tadi kan di sini ada of, teman-teman. Harusnya ya. Nanti yang digarisbawahi itu adalah yang the-nya. Itu yang saya kenali dari soal ITS. Jadi omission itu
pasti yang di garis bawah itu setelahnya kata yang hilang. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman mengenai error analysis atau struktur bagian kedua. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke penerapannya di soal, teman-teman. Nah, saya punya 5 contoh soal ya. Contoh soal pertama, kurang lebih seperti ini. Nah, tahap pertama misalkan teman-teman ragu, bagaimana sih, atau nggak tahu teman-teman bingung caranya mengerjakan error analysis itu harus mulai dari mana. Nah, ini perlu dilatih ya, teman-teman, nggak bisa instan. Yang pertama, tahapannya adalah teman-teman cek secara sentencing. Cari dulu subjek predikat, apakah ada conjunction atau tidak, subjek predikatnya ada berapa, apakah itu inversi, apakah itu double komparatif, seperti itu. Yaitu materi sentencing itu chapter 1 sampai 5. Oke, teman-teman. Nah, caranya sama, cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb 2 yaitu develop. Subjeknya adalah much cultures. Oke, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Nah, kalau sentencing nggak ada masalah, teman-teman lanjut ke tahap kedua. Materi kita chapter 6 sampai chapter 8. Yaitu tentang phrasing. Nah, kalau phrasing itu bukan kita cari subjek predikat lagi, teman-teman. Kita lihat kata sebelum dan setelah yang di garis bawah itu tepat nggak, cocok nggak, seperti itu. Gandeng nggak, seperti itu. Yang pertama ada over, itu preposisi, teman-teman. Maksudnya objek dari preposisi atau kata benda setelahnya adalah the course. Nah, berarti preposisi udah benar setelahnya ada kata benda. Gitu ya. Nah, kemudian much. Nah, di sini ada much itu determiner menjelaskan kata benda cultures, teman-teman. Nah, ketemu ya, yang salah adalah much-nya. Kenapa much salah? Petunjuknya teman-teman cultures. Cultures ini di sini benda yang ada S di belakangnya. Kalau benda yang bisa ditambahkan S belakangnya, teman-teman, artinya benda itu bisa dihitung. Dan dia jamak kalau ada S-nya. Sedangkan much itu bukan untuk kata benda yang bisa dihitung. Much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Contohnya air, much water. Maksudnya nggak bisa dihitung itu kita nggak bisa bilang sebuah air, dua buah air, tiga buah air, itu nggak bisa. Gitu ya. Nah, kalau yang bisa dihitung itu contohnya buku. Buku itu sebuah buku, dua buah buku, tiga buah buku itu bisa. Gitu ya, cara membedakan apakah benda itu bisa dihitung atau tidak secara arti. Tapi kalau secara bentuk, kalau ada S-nya pasti itu bisa dihitung dan dia jamak, teman-teman. Nggak boleh pakai much, harusnya pakai many. Nah, itu bedanya many sama much. Ya, jadi ya kalimat yang tepat atau kalimat asalnya sebelum dirubah sama si pembuat soal adalah over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Gitu ya, selama perjalanan sejarah atau dalam sejarah gitu ya, banyak budaya atau kebudayaan yang mengembangkan teknik bertani mereka atau teknik agrikultur mereka sendiri, seperti itu. Nah, jadi much diganti menjadi many. Kelas katanya tetap sama-sama determiner, teman-teman. Ya, cuman bentuknya aja diganti, seperti itu. Kalau untuk time atau times itu berbeda ya, Mister. Itu beda arti, teman-teman. Time yang artinya waktu itu nggak bisa dihitung. Kita nggak bisa bilang sebuah waktu, dua buah waktu, nggak bisa. Ya. Nah, tapi ada juga dalam bahasa Inggris times. Itu artinya bukan waktu, tapi kali. Contohnya many times itu berkali-kali. One time, sekali. Dua kali itu two times. Tiga kali itu three times. Bisa juga kita bilang once. Itu juga bisa berarti sekali. Twice itu dua kali. Thrice itu tiga kali, kadang juga three times. Sama, sinonim ya teman-teman. Jadi perbedaannya hanya di makna, Mister. Sama otomatis kalau kita bilang much time itu artinya banyak waktu. I don't have much time. Saya nggak punya banyak waktu, misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita mau bilang many times, contohnya saya sudah mencobanya berkali-kali. I have tried it many times. Itu beda arti, Mister. Seperti itu. Mister, cultures termasuk plural ya? Betul, Mister. Jadi untuk menjamakkan kata benda itu belakangnya tambahkan S. Contoh buku itu bahasa Inggrisnya book. Nah, untuk bilang bukunya itu banyak, buku-buku kita bilangnya books. Gitu ya. Tapi nggak semuanya, teman-teman. Ada juga yang nggak bisa tambah S. Contohnya person. Itu bisa sih, persons itu boleh, walaupun jarang ya. People. Kemudian contohnya apa lagi ya yang nggak bisa berbentuk
ikan misalnya teman-teman. Ikan itu fish, jamaknya juga fish. Walaupun fishes juga boleh, cuma nanti beda arti. Seperti itu. Memang bahasa Inggris itu nanti yang menantang atau bikin teman-teman apa ya, yang perlu teman-teman kuasai adalah vocab. Makanya di awal saya sampaikan yang paling penting buat teman-teman adalah vocab. Nah, vocab itu dikuasai dari sering-seringnya teman-teman latihan. Seperti itu. Nanti kalau misalkan bingung boleh ditanyakan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi yes, Miss. Cultures adalah benda yang bisa dihitung dan dia jamak atau plural. Aman ya, teman-teman? Lanjut ke contoh soal berikutnya, teman-teman. Caranya sama. Tahap pertama, kalau teman-teman belum terbiasa, cari dulu predikat. Di situ ada auxiliary has. Verbnya adalah had. Nah, berarti ini predikat ya, teman-teman. Subjeknya itu di ini. A communication technology. Oke, nah kok diinversi, Sir? Karena di depan ada penanda inversi, teman-teman. Rarely itu masuk inversi nomor 3. Penanda inversi nomor 3 yaitu negative adverb. Keterangan yang maknanya negatif kalau diletakkan di sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, subjek nggak mau ketemu. Materi kita hari keempat. Ya. Nah, kemudian ada predikat lagi grow, teman-teman. Subjeknya ini yang nggak ada. Ya, karena repeat itu kata sifat, artinya cepat, teman-teman. Oke, berarti yang salah di masalah sentencing. Oke, nah kalau misalkan teman-teman seperti ini nggak perlu bingung-bingung, berarti ya fix yang salah ya yang grow-nya ini, teman-teman. Oke, karena di situ ada beberapa alasan sih grow ini salah, teman-teman. Yang pertama secara sentencing sudah lengkap ya, subjek predikat. Jadi as itu bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Di sini dia jadi preposition, teman-teman. Oke, karena di setelahnya as itu ada the, repeat, dua-duanya kata sifat, apalagi kalau ada the itu selalu butuh kata benda. Nah, sedangkan sebelum nabrak preposisi lagi yaitu of the internet, itu nggak ada kata benda sama sekali. Jadi grow ini harus kita rubah jadi kata benda. Nah, grow itu artinya tumbuh atau menumbuhkan ya, atau menanam. Nah, kata bendanya adalah pertumbuhan. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya pertumbuhan, teman-teman? Ya, jadi bahasa Inggrisnya pertumbuhan adalah growth ya, dikasih th belakangnya itu jadi kata benda, teman-teman. Oke. Jadi kalau grow kata kerja, fungsinya di kalimat intinya sebagai predikat gitu ya, walaupun ada beberapa bentuk kata kerja yang nggak bisa jadi predikat, materi hari pertama. Nah, kalau noun fungsinya utama kalau nggak sebagai subjek ya, sebagai objek. Entah itu objeknya kata kerja atau objeknya preposisi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi itu harusnya growth, bukan grow. Oke. Nah, itu tadi dua contoh misformation. Yang pertama, kelas katanya sama, much sama many itu kelas katanya sama. Cuman beda penggunaan, gitu ya. Nah, kalau grow itu sama growth itu beda kelas kata. Nah, ini yang saya maksud misformation. Kadang si penulis itu mengganti kelas katanya, kadang tidak. Bentuknya saja kadang, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu misordering. Contohnya, teman-teman. Jadi ada dua kata yang dibalik. Ada yang tahu, teman-teman? Di sini dua kata yang terbalik itu kata apa sama apa? Iya, betul. Manner same ya. Jadi harusnya same manner. Alasannya apa? Alasannya urutannya adjektif dulu baru kata benda. Bukan kata benda dulu baru kata sifat gitu ya, teman-teman. Jadi urutannya harusnya same baru manner. Kalimat ini yang benar adalah erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan erosi oleh angin membentuk daratan-daratan dengan cara yang sama seperti erosi oleh air. Seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman ke contoh berikutnya. Nah, kalau ini ada addition, penambahan kata yang tidak perlu. Ada yang tahu teman-teman? Kira-kira yang harus dihapus itu kata apa di kalimat ini? Off. Off nggak bisa dihapus. Nah, saya kasih petunjuk ya teman-teman. Masih ingat aturan pasif itu gimana? Them ya yang dihapus. Yang harus dihapus adalah them-nya, teman-teman. Oke, tapi tahu nggak teman-teman? Masih ingat nggak materi tentang pasif? Pasif itu kayak gimana sih harusnya? Ya, betul. Jadi pasif itu tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau dikasih by nggak apa-apa. Di sini misalkan fossils are made by them, tapi them di sini jadi nggak jelas nanti, Miss. Them itu siapa? Kan nggak ada di situ. Jadi lebih baik dihilangkan aja.
gitu ya, supaya nanti tidak menimbulkan pertanyaan lagi. Kan kalimat itu adalah suatu informasi lengkap, teman-teman. Kalau misalkan menimbulkan ambiguity atau ambiguitas, berarti itu tidak lengkap, malah ada informasi yang rancu. Jadi kita hilangkan them-nya aja supaya malah eh, enak gitu ya. Jadi harusnya fossils are made up of the remains of one living organisms. Kalau diartikan fosil itu terbuat dari, made up itu jadi satu kata, teman-teman. Beberapa namanya adalah phrasal verb. Beberapa kata itu memang terbentuk dari lebih dari satu kata. Sebenarnya bukan cuma verb aja, kayak because of yang saya pernah sampaikan ke teman-teman ketika kita membahas conjunction itu, hati-hati dengan because of. Masih ingat teman-teman, because of itu kelas katanya apa? Sama kayak ini juga. Preposition. Preposition. Ya, betul, teman-teman. Because of, in front of, in spite of, gitu ya. In spite of, misalnya. Nah, ini walaupun kelihatannya lebih dari satu kata, itu sebenarnya satu kata. Nah, ini yang saya sebut dengan phrasal word. Kata yang wujudnya itu frase. Tapi itu kata, teman-teman. Nah, ini nggak enaknya bahasa Inggris gitu ya. Terus selain preposisi misalnya ada lagi phrasal verb. Phrasal verb itu contohnya make up. Make up itu artinya menyusun atau membuat tapi lebih enak diartinya menyusun gitu ya, teman-teman. Atau menciptakan seperti itu. Make up juga bisa berarti mengarang, mengarang cerita misalnya itu make up stories. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi itu namanya phrasal verb. Nah, jadi itu harusnya them-nya hilang. Jadi kalau diartikan nanti fosil itu terbuat dari sisa-sisa organisme yang dulu pernah hidup. Seperti itu, teman-teman. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, kalau di soal ini ada yang dihilangkan. Nah, cuman ini belum pernah kita bahas, teman-teman. Cuman di sini saya kasih teorinya. Jadi di bab determiner atau adjektif yang determiner, teman-teman. The itu kadang harus wajib dipakai oleh beberapa jenis kata benda. Gitu ya, saya ulang lagi. Beberapa kata benda itu wajib pakai the atau teman-temannya the, teman-teman. Misalnya kepemilikan, misalnya demonstratif. Yang tiga itu, yang determiner yang tiga awal, nomor 1, 2, 3 itu, ya itu wajib beberapa kata benda. Nah, kata benda yang kayak gimana, Sir? Kata benda yang cuma ditemukan satu. Maksudnya kata benda yang cuma diciptakan satu oleh Tuhan. Oke, contohnya matahari. Matahari itu bahasa Inggrisnya bukan sun, teman-teman. Tapi the sun. Seperti itu. Nah, ada yang tahu di sini kata benda yang selalu butuh the yang mana? Ya, betul. In the universe, teman-teman. Sama kayak world. World itu harus pakai the. Atau teman-temannya the gitu ya. Jadi kita nggak boleh bilang in world, itu nggak boleh. Bolehnya in the world. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nama kata bendanya adalah noun of singularity. Atau kata benda yang cuma diciptakan satu saja oleh Tuhan. Seperti itu. Atau cuma ada satu lah, bisa dibilang seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, dari kelima contoh tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, ini masalahnya cuma vocab kok, teman-teman. Untuk pengecualian-pengecualian seperti atau informasi-informasi tambahan ini sebenarnya cuma vocab. Gitu ya. Nah, vocab itu nanti teman-teman akan perkaya dari sering-sering latihan soal. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Mumpung masih bisa bertanya, karena kalau udah tes, itu nggak bisa tanya lagi, teman-teman. Kemudian the stars atau the star, Mister. Boleh dua-duanya, Mister. The stars itu artinya bintang-bintang itu. Kalau the star ya bintang itu. Karena bintang ada banyak, teman-teman. Oke, yang saya maksud wajib pakai the itu yang jumlahnya cuma satu. Jadi kalau ditanya the stars atau the star, dua-duanya boleh. Tergantung kita mau bilang bintang-bintang itu atau bintang itu. Seperti itu, Mister. Gitu ya, teman-teman. Atau mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Berarti much atau many? Kalau star itu pakainya many, tapi harus dikasih S ya. Karena star bisa dihitung, teman-teman. Oke, jadi gini caranya teman-teman kalau misalkan penasaran untuk melihat di kamus, caranya lihat di kamus gimana sih? Nah, misalkan kita penasaran dengan star ya. Nah, kita cari kata star. Ini kan star, teman-teman. Kelas katanya adalah noun atau kata benda. Di setelahnya itu pasti ada keterangan seperti ini. Kalau nggak gitu di bawahnya, di setiap pengertiannya. Gitu ya. Nah, noun di sini adalah star di sini adalah noun yang countable atau bisa dihitung. Jadi jangan pakai much, teman-teman. Pakainya many.
Gitu ya. Jadi contohnya yang at the stars, pada bintang-bintang itu. Contohnya yang star tunggal pakai the pastinya ada C di sini. Bentar ya. Nah, contohnya yang pakai a big star, sebuah bintang yang besar. Seperti itu. Gimana Mister? Dapat nggak? Di sini ada the star juga. The star of, tapi ini star bintang film itu atau bintang selebriti seperti itu. Karena star itu banyak artinya, ada 3. Ada 4, sorry. Ada berapa ya teman-teman? Ada 11 artinya nanti. Oke, Mister kalau both altitude and latitude itu verbnya tunggal atau jamak ya. Nah, kalau ada n, misalkan di subjek ya teman-teman, dihubungkan dengan n, maka dua-duanya harus dianggap. Jadi itu kita anggap jamak. Misalnya nih, Rita dan Wawan, itu kan kalau di bahasa Inggris kan, Rita and Wawan pergi ke sekolah bersama. Itu pakainya go, bukan goes. Karena Rita dan Wawan itu kalau dirubah menjadi kata ganti, itu pakainya they, teman-teman. Ya, dan they itu pakainya go, verb 1. Intinya jamak lah gitu, kalau pakai n. Seperti itu, Miss. Tapi kalau nggak ada n-nya ya, teman-teman, misalnya altitude aja. Nah, altitude aja berarti nggak, dia tunggal. Antara tunggal atau nggak bisa dihitung. Gimana, Miss Siti? Apakah dapat maksud saya, Miss? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan, teman-teman. Barusan saya lihat di kamus, universe itu noun countable, Mister. Em, Sebentar. Mari kita cek ya, teman-teman. Mungkin mungkin ada arti khususnya ya, teman-teman. Ya, dia countable, artinya a world or an area of space that is different from the one we are in. Oh, maksudnya kayak universe yang di film-film itu, teman-teman. Yang kayak multiverse itu, yang di apa namanya? Spider-Man itu, ya, jadi artinya juga sama, artinya semesta. Seperti itu atau alam sama kayak realm gitu. Tapi kalau yang nggak mungkin kan ngomongin ngomongin sebenarnya mungkin aja sih, cuman babnya di TOEFL itu nggak sampai astrophysics teman-teman. Maksudnya itu babnya apa ya? Maksudnya field of study itu nggak belum dibahas di TOEFL. Karena itu lebih ke fantasi teman-teman, lebih ke sesuatu yang belum terbukti secara sains seperti itu. Nah, yang udah terbukti universe itu yang kita di dalamnya ini, nah, dan itu selalu dianggap satu. Nah, ini udah bentuk bakunya ya, the universe. Sama kayak world. World itu juga bisa dihitung sebenarnya teman-teman, ya. Nanti tapi juga fantasi juga artinya. Nanti dijelaskan, sorry, bukan word tapi world. World. Nah, itu dijelaskan pasti. Jadi harus pakai the world. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat maksud saya? Oke. Gimana, teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke latihan? Sepertinya aman ya. Nah, atau kita coba dulu ya ke latihan soal buat teman-teman. Jangan takut salah. Nah, gini, sebelum saya ke latihan, saya mau membuat sedikit motivasi ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa, memang kadang agak lama untuk di error analysis ini. Nggak apa-apa, teman-teman. Tapi biasakan. Nanti lama-lama bakal terbiasa itu enak banget. Kita lihat tanpa cara yang saya kasihkan tadi ya, subjek dulu, apa namanya, sentencing dulu, baru phrasing. Nanti kita scan dengan mata biasa gini, itu udah ketahuan. Oh ini salah, ini salah, ini salah gitu. Karena udah sering ketemu dengan masalah tersebut atau kasus tersebut. Oke, jadi sebenarnya TOEFL itu permainan seberapa sering teman-teman ketemu sama eh, tipe soal seperti itu. Tuh ya, nanti akan jadi insting. Nah, silakan dicoba dulu, jangan takut salah, teman-teman. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman.
Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu. Baik, ada jawaban digested, ada is released. Oke, kita cek bersama ya. Ada juga human antara alpha, Charlie atau delta. Oke, kita cek teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum terbiasa, cari dulu subjek predikatnya secara sentencing. Di situ predikatnya adalah is stored, subjeknya adalah bile, cairan empedu ya, teman-teman. Kemudian ada conjunction before, subjeknya adalah it, predikatnya adalah is released. Nah, berarti secara sentencing sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Di situ ada kata digest. Digest itu adalah verb 2 ya, karena dia adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Sorry. Mencerna itu butuh objek nggak, teman-teman? Mencerna itu butuh objek ya kayaknya ya. Mencerna apa gitu ya. Jadi kayaknya berarti ini verb 3, sorry, bukan predikat, maaf. Berarti subjek predikat, conjunction subjek predikat. Secara sentencing sudah lengkap. Nah, berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Sekarang tahap kedua. Dicek secara phrasing, kita lihat kata sebelum atau sesudah yang digarisbawahi. Setiap ABCD gitu ya. Yang pertama, human itu kata benda. Sebelumnya ada kata sifat the, nggak ada masalah. Gallbladder di sini juga kata benda. Oh, berarti kata benda ini berfungsi sebagai noun adjunct. Nah, non adjunct atau non adjektif itu harus tunggal. Walaupun ada beberapa yang boleh jamak ya, teman-teman. Tapi kalau secara umum kata benda itu harus tunggal karena dia sudah berfungsi sebagai adjektif, nggak bisa dihitung. Jadi harus berbentuk tunggal. Nah, human udah benar bentuknya tunggal. Nggak ada masalah humannya ya. Kemudian bile is stored, itu pasif karena store artinya menyimpan. Dia butuh objek ya. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, berarti harus pasif. Berarti store udah benar verb 3, teman-teman. Materi kita hari ketiga ya. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Kemudian is release itu juga pasif. Dari kata release artinya mengeluarkan karena nggak ada objeknya, jadinya dikeluarkan. Oke, jadi pasif. Nah, berarti udah benar. Nah, yang salah adalah digested. Nah, alasannya kenapa? Kata kunci teman-teman adalah di kata for. Ada yang masih ingat for itu kelas katanya apa, teman-teman? Preposisi. Preposisi, that's right. Nah, masih ingat preposisi setelahnya harus diisi oleh Noun. noun. Betul, teman-teman. Nah, nggak ada noun berakhiran ed itu nggak ada. Ya, yang berakhiran ed itu kalau nggak kata sifat, ya kata kerja lampau. Nah, nggak boleh kata kerja lampau, kata sifat berhenti di setelahnya preposisi dan nggak ada kata benda setelahnya nggak bisa, teman-teman. Nah, ini harus diganti. Ya, digest ini harus diganti menjadi kata bendanya yaitu digestion. Artinya pencernaan atau proses pencernaan seperti itu. Oke, jadi kalimat yang tepat adalah in the human gallbladder, bile is stored before it is released for digestion. Nah, sir, itu digest boleh nggak diganti verb ing? Jadi gerund, sir. Jawabannya nggak boleh, teman-teman, karena digest itu butuh objek. Nah, gerund itu mengikuti aturan verb dasarnya atau verb satunya. Kalau dia butuh objek, ya setelahnya gerund dikasih objek. Nah, sedangkan di setelahnya digest ini nggak ada objeknya. Jadi harusnya kata benda murni. Seperti itu. Jadi gerund nggak bisa, teman-teman. Oke, karena dia butuh objek. Dan nggak ada objek setelahnya, maka carikan kata benda murni atau kata benda aslinya. Seperti itu. Gitu ya. Sama, masalah vocab. Nggak apa-apa, teman-teman. Nanti semakin sering ketemu gini akan di luar kepala sendiri. Ya, memang harus sering-sering ketemu, sering-sering latihan. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, banyak teman-teman. Ada has, ada millions, ada juga ago. Yang pasti nggak ada yang menjawab in shaping ya. Baik, mari kita cek bersama. Nah, sebelum mengecek ya teman-teman, saya mau tanya nih. Saya punya 2 kalimat teman-teman. Coba teman-teman ini ya, resapi kira-kira yang mana yang enak, yang benar gitu. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja
di sini selama 5 tahun. Itu kalimat pertama, teman-teman. Kalimat kedua, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Nah, saya ulang lagi. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira kalimat ini enak yang mana? Atau yang benar yang mana? Karena salah satu salah, teman-teman. Yang Satu. pertama. Yang pertama ya, teman-teman, masa selama 5 tahun yang lalu. Yang kedua otomatis salah, karena pakai yang lalu. Nah, kapan kita pakai yang lalu? Itu bukan gandengannya selama, tapi pakainya adalah sejak. Oke, nah sekarang kita kembali ke soal. Di sini teman-teman, petunjuknya teman-teman adalah kata for. For kalau ketemu keterangan, maksudnya for kalau ketemu kata benda waktu, dia artinya selama teman-teman. Walaupun diartikan untuk juga nggak apa-apa sih, artinya sama sih. Untuk jutaan tahun gitu ya, sama selama jutaan tahun. Kan sama. Nah, jadi jawaban yang tepat berarti yang mana teman-teman? Petunjuknya teman-teman selama di sini. Ini addition, ada yang harus dihapus. Ago. Ya, betul. Kita tidak butuh kata ago di situ, teman-teman. Karena dia pakainya for. For itu diikutinya oleh duration kalau diikuti waktu ya. Nah, kalau mau pakai kapan mulainya atau starting point-nya itu kita pakainya since bukan for. Tapi for kan nggak digarisbawahi, yang digarisbawahi ago-nya. Ya udah ago kita hilangkan. Gitu ya. Jadi kalimatnya harusnya the cycle of tides has been instrumental in shaping coastal landscapes for millions of years. Kalau diartikan siklus dari gelombang pasang itu telah menjadi penting dalam membentuk daratan-daratan pantai selama jutaan tahun. Seperti itu, teman-teman. Dapat ya? Sama, vocab. Ini sering keluar, teman-teman, di TOEFL yang error analysis, terutama yang asli TS. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada yang menjawab it, ya. Nah, ini yang saya maksud. Baru ketemu 2 soal, teman-teman maksudnya udah inget ya, maksudnya nggak lupa ternyata. Oke, jadi di sini petunjuknya teman-teman adalah is made, yaitu pasif. Kalau pasif nggak boleh dikasih objek. Nah, berarti it-nya di situ harus dihilangkan. Oke, teman-teman, materinya pasif nggak boleh dikasih objek. Jadi harusnya all matter is made up of tiny particles called atoms. Kalau diartikan semua material atau semua materi itu dibuat atau tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Gitu ya, teman-teman. Nice, well done. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Alright, thumbs over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban yang alpha, major cities. Major cities. Ya, saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Ini kasusnya adalah misordering atau posisinya terbalik. Oke, jadi harusnya bukan cities major, tapi major cities. Adjektif dulu baru kata benda. Oke, jadi nanti kalau dibaca, most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian atau satu koran harian. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat sebisanya, teman-teman. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Baik, ada is, ada juga delta, spice ya, antara is atau spice. Hilangkan is. Ada juga derive ya. 1, 2, 3. Berarti alpha, bravo, sama delta ya. Tidak ada yang menjawab the, teman-teman. Oke, mari kita cek bersama. Berarti kalau misalkan ada seperti ini, mau nggak mau kita harus lakukan cara normal, cara urut biar lebih hati-hati ya, teman-teman. Cara pertama yaitu sentencing. Lakukan sentencing dulu, teman-teman. Cari kelengkapan chapter 1 sampai chapter 5. Maksudnya masalah di chapter 1 sampai 5 apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Cari predikat dulu. Di situ ada predikat is ya, teman-teman. Subjeknya adalah Saffron. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti di sini nggak ada masalah sentencing. Nah, masalahnya berarti di phrasing, teman-teman. Nah, kalau sudah masalahnya dengan phrasing, maka teman-teman harus cek satu persatu yang digarisbawahi, kata sebelumnya dan kata setelahnya. Cocok nggak sama yang digarisbawahi tersebut. Gitu ya. Nah, tapi kalau subjek predikat, teman-teman harus cocokkan gitu. Atau kita cek, teman-teman. Di situ pertama ada kata derive, itu verb 3 ya. Karena dia pasif, nggak ada objeknya di situ ya. Dia pasif. Sedangkan derive sendiri kalau verb satunya itu artinya adalah mendapat atau memperoleh gitu ya. Nah, sedangkan memperoleh itu butuh objek. Kalau ada kata kerja butuh objek kok nggak ada objeknya, itu harus pasif. Jadi ini verb 3 bukan verb 2. Oke, apalagi kalau predikat sama subjek kan nggak boleh dipisah, teman-teman. Berarti nggak mungkin ini verb 2 karena di situ dipisah, pisah 1 koma. Gitu ya. Nah, berarti derive udah benar, verb 3 pasif ya, nggak bisa jadi predikat. Nah, predikatnya adalah is, teman-teman. Is itu untuk subjek tunggal. Nah, Saffron itu tunggal, nggak ada S-nya. Ya. Nah, berarti pakai is sudah benar, teman-teman. Oke. Nah, tidak ada yang menjawab the. Ya, betul, teman-teman. The di sini wajib ya. Ada yang tahu kenapa the di sini harus ada, teman-teman? Masih ingat nggak? Karena superlatif. Ya, pertama karena superlatif boleh, that's right. Yang kedua, teman-teman masih ingat teman-teman masih ingat ada kata one of. Nah, kalau ada penanda jumlah, kok dikasih of setelahnya tidak boleh langsung ketemu dengan kata benda. Harus ada the-nya. Ya, betul, tapi dengan cara tadi juga boleh karena ada superlatif. Superlatif itu wajib punya determiner the atau teman-temannya the. Ya, teman-teman. Jadi ada dua alasan kenapa the ini sudah benar. Tidak salah gitu ya. Nah, berarti A, B, C sudah benar. Nah, yang terakhir sekarang yang salah adalah spice-nya. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nah, alasannya kenapa, Sir? Nah, ini perbedaan determiner one sama one of the, teman-teman. Oke. One versus one of the. Nah, ada yang tahu, pastinya teman-teman tahu ya, artinya one itu adalah satu. Nah, karena one itu satu, maka kata benda setelahnya itu harus tunggal. Misalnya satu orang, kita bilangnya one person. Nggak boleh kita bilang one persons, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi one person. Gitu ya. Misalkan satu buku, one book. Dan seterusnya. Oke. Nah, sedangkan kalau one of the artinya adalah salah satu dari. Teman-teman boleh berkreasi dalam bahasa Indonesia. Coba gunakan kalimat menggunakan salah satu dari. Intinya bikin kalimat di dalamnya ada salah satu dari. Contoh ya, teman-teman. Salah satu dari kami. Nah, tapi jangan pakai kami deh, pakai kata benda. Salah satu dari murid-murid, itu bahasa Inggrisnya adalah one of the students. Oke, namanya salah satu berarti dari sekian banyak ya, teman-teman. Nggak mungkin salah satu dari cuma satu orang. Ya nggak perlu dikasih salah satu kan, dia cuma satu gitu ya. Contoh lagi, salah satu dari para pekerja itu misalnya. Jadi one of the employees seperti ini contoh ya teman-teman. Jadi kalau one of the itu harus diikuti kata benda jamak. Jadi yang delta itu harusnya gimana teman-teman? Spices ya. Ya betul, harusnya spices teman-teman. Karena one of the salah satu dari maka harusnya spices. Diingat-ingat teman-teman bedanya one sama one of the ya. Kalau one kata bendanya harus tunggal, tapi kalau ada one of the bendanya harus jamak.
Sekali lagi, vocab ya teman-teman. One sama one of the itu sama-sama dari keluarganya determiner. Penanda jumlah dari bendanya gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban many. Many saya lihat. Ada juga large. Oke, ada many sama large ya. Mari kita cek. Ada juga wealth yang Bravo. Baik, mari kita cek teman-teman. Alpha, Bravo, atau Charlie. Caranya sama kalau misalkan teman-teman bingung cari subjek predikat dulu. Di situ predikatnya adalah is control. Subjeknya adalah many of society's wealth. Kemudian tidak ada penanda subjek predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Oke. Nah, masalahnya berarti di phrasing kita cocokkan satu-satu, teman-teman. Yang pertama kata many of the, ini juga keluarganya the ya, teman-teman, kepemilikan. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat determiner nomor 1, 2, 3 apa aja? Yang pertama namanya artikel. Artikel itu keluarganya a and the. Yang kedua ada namanya demonstratif, adjektif ya. Itu dari keluarganya that, those, demonstratif. That, those sama this, these. Adjektif. Dan yang terakhir itu ada namanya possessive adjektif atau kepemilikan. Nah, kalau ada tanda petik S tanda petik seperti ini, itu miliknya possessive adjektif, teman-teman. Ya, jadi itu satu keluarga sama artikel dan kita hanya bisa pilih salah satu aja dari tiga ini untuk menjelaskan satu kata benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi many itu bendanya harus jamak. Nah, wealth di sini dia tunggal dan dia memang nggak bisa dijamakkan, teman-teman. Oke, kita nggak bisa bilang wealth, kekayaan itu nggak bisa dijamakkan karena dia nggak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, jadi antara ininya yang salah harus diganti atau ininya yang salah harus diganti. Nah, cara mengetahui yang alfa atau yang bravo, karena mereka sama-sama di subjek ya, teman-teman, letaknya. Nah, kita lihatnya di predikat. Karena subjek sama predikat di dalam bahasa Inggris itu saling cocok-cocokan gitu ya. Saling gandeng-gandengan, teman-teman. Atau bahasa Inggrisnya namanya concordance. Jadi ini setuju sama ini atau sepaket sama ini gitu ya. Nah, di situ predikatnya menggunakan is. Is itu dipakai untuk predikat ketika subjeknya tunggal atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Jadi selalu dianggap tunggal. Nah, berarti wealth-nya ini udah benar. Karena dia nggak bisa dihitung dan dia tunggal, gandengannya is. Artinya yang salah adalah many-nya. Gitu ya, teman-teman. Jadi many ini harus kita rubah menjadi much. Kata benda yang nggak bisa dihitung itu harusnya pakainya yang much. Oke. Jadi kalimat ini harusnya berbunyi, much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Kalau diartikan, banyak dari kekayaan masyarakat dikuasai atau dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo, Charlie, atau Delta. Ya. Oke, kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu kalau teman-teman belum yakin dengan sentencing. Maksudnya belum terbiasa maksud saya. Dengan error analysis itu secara sentencing dulu.
Ada predikat is, subjeknya adalah one of the distinct characteristics of a butterfly. Itu subjeknya, predikatnya ada is, kemudian ada conjunction lagi yaitu from which ya teman-teman. Maksudnya ada conjunction, bukan conjunction lagi tapi conjunction from which. Subjeknya panjang dari the head sampai legs, predikatnya adalah arise. Nah, berarti secara sentencing sudah tidak ada masalah. Ya, jumlahnya lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti masalahnya adalah dengan phrasing, teman-teman. Nah, of yang alpha udah benar ya, one of the distinct characteristics, nah jamak. Ya, kalau one of the harus diikuti benda jamak. Oke, teman-teman. Karakteristik berarti nggak salah. Kemudian from which the head. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata and. Ya, and itu harus menghubungkan yang sama. Kalau head itu kan artinya kepala, teman-teman. Ya kan? Wings itu artinya sayap. Legs itu artinya kaki atau paha gitu ya. Yang mana dia adalah kata benda semuanya. Sedangkan kalau teman-teman menemukan kata yang berairan al-al seperti ini adalah kata sifat. Nah, ini nggak sama sendiri. Berarti jawaban yang salah atau jawaban untuk soal ini adalah yang Charlie. Ya, itu harusnya kita carikan kata bendanya. Nah, kata benda dari abdominal itu adalah abdomen, artinya bagian perut. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, one of the distinct characteristics of a butterfly is the thorax, from which the head, abdomen, wings, and legs arise. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabnya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban governmental, ada protection, ada overseas, ada abdominal. Masih terbawa soal sebelumnya tadi. Baik, kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu kalau belum terbiasa dengan error analysis. Predikatnya overseas, subjeknya the Department of Homeland Security. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sentencing nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya di phrasing ya. Kita lihat overseas itu verb SES dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, subjeknya tunggal ya. Berarti udah benar overseas. Kemudian and menghubungkan dua yang sama, yaitu security kata benda sama protection itu juga kata benda. Berarti nggak ada masalah, teman-teman. Oke. Kemudian of the United States. Nah, yang salah adalah yang delta. Governmental itu kata sifat. Sedangkan preposisi ditutupnya harus kata benda. Jadi itu harusnya bukan governmental tapi government aja. Oke, jadi kalimat ini yang benar adalah the Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Seperti itu. Jadi Departemen Keamanan Nasional gitu ya, itu mengawasi keamanan dan perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Betul teman-teman, jawabannya adalah yang alfa ya. Di situ kata, jadi setelah for itu kan preposisi ya. Nggak boleh kata ganti sama kata benda, salah satu aja. Gitu ya, ini pemborosan objek dari preposisi. Nah, tapi ini jangan dihilangkan teman-teman. Ini diganti menjadi kepemilikan. Jadi harusnya bukan it, tapi its. Kita harus carikan adjektif. Nah, its itu adalah possessive adjective atau
kepemilikan yang menunjukkan kata sifat yang menunjukkan kepemilikan maksud saya. Maaf teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah Kevlar, known for its highly tensile strength, is used in body armor and in protective gear. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban is. Ya, semuanya menjawab is ya. Betul teman-teman. Jawabannya adalah yang is. Nah, harusnya diganti jadi apa teman-teman? Ditulis di chat ya. Yap, that's right. Harusnya di situ are. Nah, sekarang alasannya kenapa? Alasannya adalah subjeknya jamak, teman-teman. Jadi lionfish itu tunggalnya lionfish, jamaknya juga lionfish. Gitu ya. Nah, dari mana Sir kita tahu itu jamak? Kan bentuknya sama. Dari kata ini, teman-teman. Dari kata there. Ya, jadi is di situ harusnya bukan is tapi harusnya are karena subjeknya jamak. Nah, kalimat ini harusnya berbunyi lionfish known for their vibrant colors and venomous spines are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Kalau diartikan lionfish atau ikan singa gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia yang dikenal karena warnanya yang banyak atau warna-warni gitu ya dan tulang belakangnya yang beracun merupakan spesies invasif di beberapa bagian Samudra Atlantik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikut. Ternyata habis, teman-teman. Nah, gimana? Itu tadi adalah materi tentang error analysis ya. Sebenarnya babnya sama dari bab chapter 1 sampai 8 secara kelas kata. Nah, cuma nanti di sini ada tahap di mana teman-teman juga dites secara vocabnya juga. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin gampang mengerjakan TOEFL ya, bukan cuma structure yang saya sampaikan di hari pertama. Nah, untuk memperkaya vocab, teman-teman harus sering-sering latihan sebelum real test. Oke? Mister PPT-nya dikirim ya. Baik, nanti saya kirimin PPT-nya, teman-teman. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Thank you so much guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great night guys. See you next time.